akan kuat tumbuh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru BK dan Bapak Ibu guru yang lain ya, hari ini alhamdulillah dapat hadir. Kemarin kami undang di WA secara pribadi ya. Hari ini saya akan mempraktekkan ya. Kemarin ini sebenarnya oleh-oleh dari Solo Bapak Ibu. Jadi oleh-olehnya enggak khas Solo, enggak intip nggih. Tapi materi. Jadi kemarin saya dan Bu Wilda itu ke Solo kemarin itu dalam rangka pelatihan ya, implementasi BK itu menjadi calon fasilitator daerah ya. Hari ini nanti saya akan berbagi apa yang dari Solo dan sudah dipraktekkan di SMK 1 Kendal. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Saya yakin saya masih dalam proses belajar ya, dibanding dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Nanti kita akan berkolaborasi. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, mungkin untuk memperlancar acara kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang kami hormati Bapak Kepala SMK 1 Kendal, Bapak Agus Maksum, yang kebetulan hari ini belum bisa rawuh karena ada acara di ruang sebelah. Lalu berikutnya ada Bu Laila. Bu Laila, terima kasih atas rawuhnya, dan rekan-rekan sejawat ya, teman-teman guru BK maupun dari guru Mapel yang sudah rawuh ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi Bapak Ibu, bahwasanya nanti saya akan berbagi praktik baik ya, dengan tujuan menginspirasi guru BK dan tenaga pendidik lainnya. Jadi kemarin ini sebenarnya tidak hanya untuk guru BK tapi untuk seluruh guru di sekolahan. Jadi otomatis guru non BK juga bisa melaksanakan ini sebenarnya. Nanti kita akan bedah sedikit demi sedikit ya, yaitu untuk berinovasi, berkolaborasi, dan menghadirkan layanan BK yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak. Kita tahu kebijakan dari kementerian kita memakai pembelajaran mendalam ya, deep learning itu yang digembar-gemborkan. Ternyata deep learning itu juga tidak hanya untuk Mapel saja, tapi BK pun juga nanti bisa ke arah itu, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kita diskusi mawon nanti yang mau bertanya silakan mengalir Jadi Bapak Ibu, kementerian ini sudah mengenalkan yang namanya jurus BK hebat. Jadi kemarin di Solo kami selama 4 hari di drill untuk bisa mengamalkan atau istilahnya ya, melaksanakan jurus itu ya. Jadi 7 jurus itu merupakan peningkatan kompetensi guru BK oleh kementerian yang diperkenalkan pada tahun ini. Nah, jurus BK hebat nanti ada 7 Bapak Ibu. Ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsentrasi, dan jalin koneksi. Nanti kita akan membahas itu. Sebelumnya kita akan bermain Bapak Ibu ya. Saya sudah sediakan hadiah bagi yang nanti menang ya. Nanti bermain kuisis ya. Silakan HP-nya bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, kita akan bermain kuisis sebentar. Nah, ya. Nanti bisa di-scan scan barcode ya. Ya, belum. Ya, jangan tegang, santai mawon ya. Iya, Bu Bida boleh ikut enggak? Oh, Bu Bida boleh ikut ya, monggo Bu Bida boleh ikut ya. Ini proses Bapak Ibu. Ya. Silakan bisa di-scan barcode-nya Bapak Ibu ya. Kita kuis-kuisan, senang-senangan ya. Nggak keluar Bu? Oh belum. Proses ya. Bu Lestari sudah gabung. Oke, diberi nama? Nama, monggo boleh nama keren, nama suami juga boleh ya. Bebas. Internetnya biasanya. Bu Laila berarti? Oh iya. Nama kerennya Bu Ella berarti. Bu Dina?
Oh iya, Pak Anggit. Oke, Pak Anggit. Ada siapa lagi nih? Nanti kita mulai kalau sudah gabung semua ya. Buhar. Bu Tuti sudah masuk. Oke. Siapa lagi nih? Sudah masuk semua? Oke. Jasmine. Oke ya. Ini pertanyaannya menjawab cepat ya. Satu pertanyaan hanya 5 detik ya. Jadi silahkan konsentrasi. Sudah siap semua? Oke, ya, oke. Ayo, iya, jangan sampai salah. Waktunya 5 detik per pertanyaan, jadi hanya 1 menit. Yang memimpin Bu Dina sementara peringkat 1. Iya, dapat hadiah nih. Oke, Bu Laila menguntit di belakangnya. Masih Bu Dina. Oh, Bu Retno memimpin nampaknya ini, dapat hadiah ini Bu Retno ini ya. Oke. Bisa lihat di layar Bapak Ibu peringkatnya ini sementara 5 teratas ada Bu Retno. Konsentrasi, ini banyak pertanyaan menjebak kayaknya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Pak Anggit memimpin posisi kedua namanya ini ya. Bebas Bu, itu hanya bonus saja, itu bebas. Nah, klik sembarang, sembarang Bu. Ini kan rewardnya caranya. Nah, itu reward. Konsep. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, Bu Retno, Bu Lestari dan Budi. Bu Retno silakan maju. Bu Retno, mana Bu Retno? Iya, Bu Retno mendapatkan hadiah televisi. Iya, oke. Nggak perlu direview soalnya ya. Nah, Pak Wis ya. Kata yang KBBI ejaannya salah, ya salah itu ya. Terus berikutnya ini yang benar 4 orang, bagus, ada yang jawab 15 menit ya. Sama 5 menit. 1 telur, 2 telur, 10 telur sama 5 menit ya. Terus nah ini banyak yang salah juga ini. Menyalip orang nomor 2 berarti jenengan nomor berapa? Nah, itu. Enggak nomor 1 kan, menyalip nomor 2 kan nomor 2 ya. Ya, terus nah ini nanas, betul. Huruf keempat dalam abjad A, B, J, A, A ya. Nah, banyak yang salah. Ini banyak nggak konsentrasi ini. 2 orang milih Nana, Nani, Nina dan Putra. Ayah Putra memiliki 3 anak. Ya, ayo nggak konsentrasi ini. Ipin saudaranya siapa? Saudarinya Kak Ros. Kalau saudaranya Upin ya. Saudari kakaknya berarti kesusu. Terong ya, bersinar dengan terong. Oh, ini bener kabeh ya. Oh, Purbalingga ya. Maunya Cikarang ya Bu. Nah, ini ada yang nyanyi dalam hati tadi nggak? Lihat kebunku nyanyi ya. Ini yang salah TK-nya dipertanyakan ini.
Ini banyak yang terjebak ya. KRL tidak keluar asap ya. Ya, kan listrik ya, kereta listrik. Nah ini yang remedi nih. Kan si lanang saya toh di sini ya. Ya, ini bulan apa? Semua bulan punya 28 hari ya. Mesti terjebak di Februari ya. Ini karena ayam jantan itu laki-laki ya, nggak mungkin bertelur nggih. Nah itu. Baik, ini hiburan saja. Terima kasih Bu Retno, selamat Bu Retno. Nah, nanti bisa buat ngopi bareng Pak Sot ya nanti ya Bu Retno ya. Sahun Bu Tuti? Sudah? Oh nggih, baiklah. Yang berikutnya jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi ada mulanya kementerian mengadakan 7 jurus itu, yaitu dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangannya semakin kompleks ya. Murid bukan hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tapi juga secara individu, mental. Kita tahu sekarang kalau generasi sekarang maksudnya apa Bapak Ibu di SMK ini? Generasi Z ya, Gen Z ya. Terus kita muncul juga kayak generasi strawberry juga, gitu. Strawberry itu luarnya itu apa namanya bagus ya, tapi ketika di itu cepet banget benyek gitu ya. Itu terus secara emosional ya, dalam ini guru menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai pengajar tapi juga pendamping, pembimbing dalam proses pengembangan karakter murid ya. Sayangnya keterampilan BK selama ini masih terpusat pada guru BK saja ternyata ya. Jadi Pak Menteri itu sudah mengembar-gemborkan bahwasanya guru non BK juga nanti akan dilatih menjadi guru BK seperti itu ya. Next Bapak Ibu ya, ini latar belakangnya ya, bagaimana Prof Mukti berkali-kali di setiap acara di kementerian pasti menyinggung guru BK ya. Ini sedang ada caranya apa ya bahasanya ya, benar-benar diunggulkan seperti itu ya. Ya. Nah, kita masuk ke materi. Jadi di dalam kemarin di Solo Bapak Ibu, saya mendapatkan materi 7 jurus ini yang harapannya nanti bisa dilaksanakan di sekolah seperti itu. Ya, ini sebenarnya ini ya. Bentar Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya, kendala teknis biasa ya. Yang pertama adalah kenali potensi. Jadi kita nanti gaya belajar itu ternyata bukan hanya wilayah guru BK. Nanti kita belajar aplikasinya ya, nanti di praktek di kelas juga nanti bisa, dan hasilnya langsung hari itu juga Bapak Ibu. Ya, terus yang berikutnya ya, keempat jaga konsistensi ya, lalu jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang berikutnya terakhir adalah menata situasi. Baik. Nah, kemarin yang saya laksanakan di SMK 1 Kendal, yaitu karena dari Fasnasnya sana hanya mengimplikasikan 2 ya. Kalau 7 semua mungkin waktunya nggak selesai ya. Jadi saya pilih 2, yaitu kenali potensi dan jalin koneksi. Mengapa saya memilih ini ya? Jadi kenali potensi itu guru BK dan non BK itu bisa membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat ya. Lalu keterampilan yang harus dikuasai yaitu mengidentifikasi potensi, bakat, minat, gaya belajar, lalu menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid, dan mengintegrasikan data asesmen dalam BK. Lalu yang berikutnya jalin koneksi. Ini guru BK ini nanti dan non BK yaitu melakukan komunikasi empatik. Jadi kadang anak-anak kita datang ke sekolah itu membawa beban yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak hanya diri sendiri, justru beban terbesar mereka ada di keluarga. Banyak anak-anak yang merasa tidak diberatkan oleh keluarga. Terus orang tuanya tidak ada, misalnya jadi apa? TKI, TKW, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang berikutnya, ini saya melaksanakan 1 jurus. Yang pertama yaitu kenali potensi. Saya praktek di kelas saya di kelas 10 DKV 1. Kemarin masuk kelas ya, memakai jamnya Bu Haryati ya. Terima kasih Bu Har, kemarin jamnya sudah dipinjam. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, saya membuat RPL ya. Biasa kalau di guru mapel namanya modul ajar nggih, RPP nggih. Kalau di BK namanya RPL. Jadi saya mengembangkan RPL sudah deep learning ya. Jadi saya praktek di mana? Di kelas itu, yaitu saya memakai layanan
klasikal, ya saya itu mengukur gaya belajar siswa dan kecerdasan majemuk siswa. Ya, saya akan contohkan prakteknya saya di kelas tersebut, nanti bisa menyimak, nggih. Ini sekilas praktek saya di kelas 10 DKV 1. Ya. Ditunggu Bapak Ibu. Sambil disambi tidak apa-apa, santai, jangan tegang. Sambil disambi. Ya. Ya. Ini praktek saya di kelas 10 DKV 1, yaitu gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan. Ya, seperti biasa ini tidak usah dibahas ya semuanya. Ya, ini kelas 10 DKV. Ya, sudah masuk. Oke, ice breaking sama. Nah, ini intinya di sini. Jadi mulai sekarang, anak mengerjakan instrumen gaya belajar yang sudah saya bagikan di grup, yaitu online. Jadi anak langsung mengerjakan dan langsung ada hasilnya seperti itu. Ya, baiklah, sudah selesai. Ya, setelah anak tes itu gaya belajar, yang kedua tes kecerdasan majemuk ya. Lalu duduknya kami sesuaikan dengan hasil dari gaya belajar. Istilahnya diferensiasi Ibu Lela, jadi pembelajaran diferensiasi seperti itu. Personal, silakan ya. Ayo sambil duduk mengelompok ya. Ini kelas sudah saya bagi per kelompok ya. Dan lain berikutnya guru BK memberikan pemahaman tentang apa itu gaya belajar, kecerdasannya seperti itu. Lalu menafsirkan gambar juga bagus ya. Ini membahas salah satu hasil dari siswa tersebut. Gitu kan ya. Kelas hiperaktif, hiperaktif enggak? Gerakan-gerakan itu kita ya, ini konseptualnya melihat video tentang gaya belajar ya di kelas tersebut. Kecerdasan kinestetik. Ya. Bentar, saya percepat saja karena videonya 45 menit ya, nggak mungkin nonton bareng nggih 45 menit nggih. Nah, ini siswa ya. Nah, itulah 9 kecerdasan majemuk yang ada pada nanti setelah itu. Nah, ini siswa menuliskan hasil gaya belajarnya sambil berdiskusi, kira-kira apa yang cocok bagi saya, karirnya apa, ekstrakurikulernya apa ya. Mengapa saya ada di kelas 10? Karena itu untuk mengukur sejak awal seperti itu. Setelah itu anak menyampaikan hasil ya. Error ya. Ya sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini anak menyampaikan hasil gaya belajarnya. Jadi kita harus mampu ya, anak dia karena mempunyai kecerdasan ini, anak bisa langsung, Pak, saya ingin jadi ini, jadi sesuai dengan hasilnya seperti itu. Setelah itu refleksi dari siswa, hasil tadi langsung direfleksi seperti itu. Aku mengenali gaya belajar dan kecerdasan saya. Ya, itu Bapak Ibu sedikit ya tentang praktek saya lah. Lalu linknya apa Pak Rifki? Linknya lah nanti ini bentar. Ini contoh produk yang dihasilkan dari anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu bahwasanya saya berada di mana sih posisinya sekarang Pak Rifki dengan gaya belajar itu seperti itu. Ini contoh, ini hasil kecerdasan salah satu anak. Ya. Kami nunggu internetnya nggih Bapak Ibu. Ya, masih loading. Tak bukakan di sini aja. Tak bukakan di bentar. Nah, ini contoh milik yang bersangkutan nggih. Oh, belum terisi. Bentar.
Bentar. Oh ini. Belum ada. Ya ini milik saudara Zilda ya. Jadi Zilda saat itu mengikuti tes, hasilnya Zilda berada di kecerdas intrapersonal. Lalu hasilnya untuk gaya belajarnya Zilda ada di visual dan di auditori. Ini contohnya. Ya, jadi di online itu saya buka ya. Kalau bisa praktek hari ini kita praktek. Biasanya tapi ada antrian ya karena yang mengakses banyak. Ya. Ini Bapak Ibu kita akan simulasi. Jadi link gaya belajarnya. Nanti Bapak Ibu bisa membagikan ini ke anak-anak ya. Cuma kalau pagi biasanya antri ya karena banyak yang mengakses ya. Itu nanti contoh yang sudah terisi sebentar. Bentar Bapak Ibu. Nah ini masih menunggu nggih. Nanti linknya saya bagi di grup. Nanti ini juga bisa jenengan sharekan ke anak-anak. Jadi hari itu juga anak bisa melihat hasilnya seperti itu. Itu karena internetnya masih loading. Next Bapak Ibu nggih. Ini link gaya belajarnya dan asesmennya ada semua di sini. Sebentar sambil nunggu hasilnya Bapak Ibu. Ya, berarti oh ini bentar. Nah, ini hasil ketika anak mengisi di link tersebut, hasilnya seperti ini. Nah, berarti anak itu cenderung kemana? Oh contoh ini ada satu anak di KW1 ada yang 100% musikal, dia senang musik seperti itu. Lalu yang kedua ada anak yang visual auditori, ini contohnya. Jadi nanti di itu instrumen itu saya menu internetnya lah ini Bapak Ibu. Nanti anak disuruh ikut ini, klik ikuti tes sekarang. Sebenarnya Bapak Ibu bisa praktek, namun karena banyak orang jadi harus menunggu. Nanti linknya saya kirim nggih. Nah ini apa? Mulai sekarang ya. Ini nanti anak bisa mengisi. Saya random Bapak Ibu nggih, asal klik nggih. Nanti anak mengisi, suruh baca. Insya Allah kalau antri semenit tidak lama mudah-mudahan ya. Ini menjawab kurang lebih 30-an kayaknya Bapak Ibu. 30 kayaknya ya. Ya, 30 sepertinya. Ini saya sembarang. Ya, jadi ini tidak hanya untuk guru BK ya, guru non BK juga bisa melaksanakan ini. Ini saya sembarang saja biar cepat. Ya, tes gaya belajar sudah selesai dan ini hasilnya. Berarti saya termasuk apa Bapak Ibu? Auditori. Bahkan sudah ada penjelasannya di sini. Ya, ini. Jadi ada di auditori. Next. Nah, ini terus. Jadi anak bisa langsung melihat hasilnya pada saat itu juga seperti itu. Itu Bapak Ibu, ya. Next saja. Itu jurus yang pertama yang saya lakukan di SMK 1. Ini ya. Langsung saja. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu, jurus yang kedua saya mempraktekkan jurus jalin koneksi. Yaitu tentang apa? Yaitu mendengarkan aktif murid ya. Lalu prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Namun ada satu aspek yang itu memang harus guru BK karena ada konseling realita, ada teknisnya. Mungkin kalau yang non mapel bisa memakai yang komunikasi yang mendengar secara aktif ya. Lalu mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif seperti itu. Ya. Nah, ini sama alurnya Bapak Ibu. Saya membuat RPL ya itu berdasarkan
asesmen dari siswa ditemukan ada satu anak yang sering terlambat, sering tidak masuk juga ya. Ini saya dari awal ini ya. Ternyata ada satu anak inisialnya Z ya, tidak saya itunya masalah anak-anaknya namanya. Nah, dari itu anaknya itu merasa dia tidak telat terus, kadang tidak berangkat sekolah karena dia bermain HP setiap hari sampai malam seperti itu ya. Ini praktek konselingnya. Nah, produk yang dihasilkan apa? Anak nanti membuat kontrak perilaku. Kalau dulu istilahnya apa ya? Komitmen apa ya? Komitmen mungkin ya. Ini contohnya. Bentar. Ada kontak perilaku. Internetnya kambuh Bapak Ibu. Ini RKL. Intinya itulah, jurus yang kelima ini saya melaksanakan konseling apa? Konseling individu dengan siswa yang siswa tersebut sering terlambat ya, terus ternyata sering terlambat itu bukan mutlak hanya kesalahan siswa murid gitu. Ternyata ada yang mendorong siswa itu terlambat. Sebagai contoh misalnya saya menemukan kasus ternyata anak itu terlambat karena harus mengantarkan dua adiknya sekolah terlebih dahulu. Di SD ini adalah SD-nya pisah dengan SMP-nya jauh. Jadi kadang datang di sini terlambat. Terus yang kedua saya menemukan satu anak memang di rumah itu single parent. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Dia hanya satu orang tok dan ngopeni adiknya yang di SMP. Rumahnya geringsing, bayangkan Bapak Ibu ya. Rumahnya geringsing. Dia masak sendiri, menyiapkan dari geringsing 5:30 ya, bangunnya sekitar jam 4:30, jam 4. Geser setengah 10 menit aja dia sudah terlambat. Nah, ternyata ada penyebabnya. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupakan. Kadang-kadang disamaratakan anak ya. Oh, terlambat ya berarti anak itu malas. Ternyata enggak. Ada beberapa anak yang memang harus kita telusuri seperti itu. Itu sambil monggo Bapak Ibu ya. Oh, udah terima kasih, udah selesai berarti ya. Itu. Ya, singkat saja. Jadi itu ya. Jadi intinya itu. Jadi ada 7 jurus ya. Ada 7 jurus, namun yang dipraktekkan ke kami hanya 2, memilih 2. Jadi kami milih yang sesuai dengan kebutuhan di SMK 1, yaitu satu yang pertama pengembangan bakat dan minat tadi itu. Yang kedua, konseling individu. Kita menjalin koneksi dengan siswa, dengan murid ya. Jadi tidak hanya guru BK, namun guru mapel juga perlu seperti itu Bapak Ibu. Mendengarkan aktif, bagaimana ketika murid terkadang, ya memang kita kadang jengkel dengan murid ya. Apalagi nek deadline tugasnya telat ya. Tapi setelah saya dekati memang ada penyebab, nggak semuanya ya. Cindadok ya banyak gitu ya. Tapi yang anak-anak yang memang itu memang murni, dia itu memang sedang menata dirinya di rumah sana seperti itu Bapak Ibu ya. Itu sedikit oleh-oleh kami dari Solo ya. Nanti untuk link-linknya akan kami bagikan ke Japri atau grup ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelas seperti itu. Ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan silahkan. Bu Lestari sudah nyatet bertanya biasanya. Monggo Bu Lestari. Nggih. Nggih. Tadi sangat bagus sekali terkait dengan pemaparan yang dari Solo. Nggih. Sangat menarik. Satu yang bisa saya tanyakan terkait dari 7 jurus BKM yang Bapak sudah terapkan atau Bapak pilih. Salah satunya tadi ada potensi. Iya, kenali potensi. Dan jalin koneksi. Iya. Dari strategi yang sudah dilakukan, terutama untuk menjalin koneksi dengan siswa dalam memahami kebutuhan mereka sejauh mana bisa dilihat atau diukur tingkat keberhasilan. Ya, terima kasih Bu Lestari. Jadi untuk kasus yang saya tangani di koneksi itu, memang kalau di layanan BK itu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi tidak berhenti dalam satu fase saja. Jadi tetap kita pantau setelah kita mungkin ada sampai konseling sampai 1, 2, 3 kali Bu. Lah kebetulan yang saya praktekkan di sekolahan itu ada
ada 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama kemarin, yang kedua nanti membacakan komitmen itu setelah seminggu seperti itu. Ya, saya tampilkan nggih Bapak Ibu, ini kok belum ketemu filenya. Ya. Ya, ini berarti ini. Bentar. Jadi kok ini maaf. Jadi mengukur keberhasilan itu tidak satu fase itu ya Bu Lestari ya, tapi kita pantau di bisa konseling kedua, ketiga, atau kita dengan tadi itu kontrak ketika anak yang telah misalnya X terlambat hari ini, ketika kita konseling, lah kita pantau hari berikutnya terlambat enggak seperti itu. Oh masih, berarti memang harus kita dekati lagi. Ya memang kalau aturannya berangkat telat lebih dari 3 orang tua dipanggil. Lah, orang tua dipanggil itu bukan hanya ternyata kadang anak kan sudah itu ya berpikir negatif ya, nek orang tua dipanggil mesti horor, menakutkan, saya disalahkan. Ternyata enggak, anak-anak yang dipanggil ke ruang BK dan orang tuanya itu ternyata malah bisa terbuka di sana. Oh, ternyata fungsi ayah ibu saya di rumah enggak berfungsi setelah mereka ketemu. Anak mau bertemu, mau ngomong itu enggak berani seperti itu. Jadi itu belas nggih. Bentar, saya contohkan. Nah ini ada kontrak perilaku Bu Les ya ini. Jadi ini ya. Jadi setelah sesi konseling itu berakhir, nah nanti kita bertemu lagi 1 minggu lagi Bu Les ya. Ya, 1 minggu lagi dengan cara apa? Ini yang nanti kami pantau. Komitmennya anak yaitu akan tidur pukul 10 setiap hari, karena penyebabnya dia telat karena tidurnya di atas jam 12, main TikTok, main game, scroll IG dan lain-lain ya. Dan nah ini dia punya kontrak perilakunya ya, itu tidur pukul 10, berhenti menggunakan HP mulai pukul 9 dan bangun pagi pukul 5. Lah ini menjalankan hal tersebut selama 1 minggu. Jadi usaha saya dikatakan berhasil apabila ini bisa berturut-turut seminggu bisa melaksanakan seperti itu. Nah ternyata dalam kontrak perilaku itu ada reward bagi dia ketika dia berhasil. Apa rewardnya? Dia akan mendapatkan tambahan waktu istirahat di akhir pekan. Jadi di 1 minggu dia boleh menggunakan HP lebih dari jam 9. Tapi kita pantau. Nah ini karena konselingnya belum ada seminggu, nanti berarti 2 hari lagi saya akan ketemu anak tersebut, saya tanyakan dapat reward ya ini, jangan-jangan Pak saya di hari kedua tidak bisa tetap online sampai jam 12 misalnya, itu belas. Jadi bisa kita pantau karena konseling tidak harus satu fase ya, ada banyak fase, banyak tahapnya seperti itu Bu Lestari. Cukup? Yang lain mungkin guru BK, mungkin yang lain atau Bu Laila? Izin tanya Pak, sebenarnya kalau ini memang bisa benar-benar diimplementasikan, terus kemudian mengenali gaya belajar ini perlu karena kita kan dari berbagai unsur jurusan leras gitu. Karakteristik masing-masing. Jadi nanti dari upaya BK, kalau bisa nanti seperti apa kerjasama dengan kurikulum, nanti kita bantu untuk metani gaya belajar seperti ini. Oh seperti itu. Bisa menjadi pegangan awal sebagai analisis diagnosis atau apapun pegangan ketika guru akan mengawali pembelajaran itu mereka sudah tahu petanya. Jadi pendekatan pembelajaran apa yang pas untuk dibutuhkan mereka sesuai kebutuhan. Tidak ada lagi nanti keluhan anak akan keluhan banyak tugas, tidak suka dengan guru karena dunia seperti ini. Terus memahami betul. Ya ada kontrak dengan siswa, gurunya juga harus ada kesepakatan dulu nih. Bagus itu Bu. Iya. Ada pelanggaran terhadap itu misalnya saya yang mengajar 6 jam, tapi bukan kepada anak itu kan nggak benar nih. Iya. Jadi analisis ini bisa Iya, betul. Terima kasih Bu Laila. Memang beberapa saya jumpai ketika anak curhat, ada beberapa guru yang memang tugasnya itu full nulis 5 lembar itu misalnya. Padahal anak-anak itu ada gayanya yang visual, auditori itu nggak suka dengan menulis. Mungkin dia senang bikin poster dengan hasilnya itu ya. Iya. Iya, ke guru. Iya.
nantinya kan konsekuensi itu kan nggak hukuman disiplin atau apa gitu. Betul, nggih. Jadi apa ikut bimbingan, Nggih. diabsenkan atau apa. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Lela. Insya Allah dari BK karena sudah ada aplikasinya dan caranya, nanti sebenarnya guru mapel juga bisa pakai ini Bu Lela. Nggih. Mungkin dari nanti guru BK mengawali dulu ya, nanti karena ada Bu Tutik juga selalu koordinator, jadi di BK itu sudah ada terbagi kelas-kelas. Nanti kami mungkin akan membuat hasil di kelas itu nanti akan kami serahkan ke wali kelas dulu, baru wali kelas ke guru mapel seperti itu. Biar nanti memang misalnya di kelas 10 di Cafe Do memang kebanyakan anak-anaknya itu audiovisual ya, visual ya. Kalau busana mungkin lebih ke kinestetiknya karena dia itu sering PSPT juga mungkin lebih ke nanti bisa kita olah seperti itu. Terima kasih Bu Laila atas masukannya. Ya, baik Bapak Ibu, cukup tidak bertanya lagi? Cukup nggih, kalau cukup baiklah. Jadi itu ya sedikit paparan dari saya, nanti kita bisa diskusi lagi di lain waktu Bapak Ibu nggih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan karena biasanya saya pribadi juga sedang dalam proses belajar, dan terima kasih rawuhipun di tengah kesibukannya jenengan semua, di tengah padatnya acara di sekolahan kita, jenengan bisa meluangkan waktu. Nggih, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu. Ya.